Salah satu kebahagiaan terbesar Michelle Wilkins adalah ketika dia mengetahui dirinya hamil bulan September 2014. Ini merupakan kehamilan pertama yang membuatnya agak gugup, tapi dengan dukungan kekasihnya Dan Essig, dia bisa menjalaninya dengan tenang. Michelle, wanita yang lembut dan ramah, punya banyak teman yang membantunya menyambut kedatangan sang bayi. Teman-temannya sudah mengadakan baby shower untuknya dan membanjirinya hadiah perlengkapan bayi. Kehamilannya sekarang sudah 7 bulan, perutnya makin besar dan rasanya dia membutuhkan beberapa tambahan pakaian hamil. Tadi dia melihat di situs iklan Craigslist, ada seseorang berinisial D menawarkan pakaian hamil gratis. Tentu saja Michelle nggak mau melewatkan penawaran berharga ini. Lumayan, dia bisa menghemat uang. Dia nggak keberatan mendapatkan pakaian hamil bekas dengan kondisi masih layak pakai. Tadi dia sudah menghubungi pemasang iklan itu dan janji besok dia akan datang ke rumahnya untuk mengambil pakaian-pakaian itu. Michelle senang sekali, kehidupannya berjalan lancar, kehamilannya terasa mulus. Dia beruntung dirinya dan Dan baru saja membeli rumah mungil dengan 2 kamar. Sebuah kamar sudah disiapkan untuk bayi perempuan mereka yang akan lahir nanti. Mereka juga sudah menyiapkan sebuah nama untuk sang bayi, Aurora, yang berarti fajar. Orang-orang bilang Michelle yang selalu memancarkan aura positif karena kelembutan hatinya semenjak hamil semakin berseri-seri saja. Mungkin karena dia mengandung bayi perempuan, atau karena dia memang merasa bahagia dan antusias menanti kelahiran putri pertamanya. Energi positif yang dirasakannya semakin hari semakin bertambah. Sedangkan di tempat lain, di kota yang sama, ada seorang perempuan yang sangat bertolak belakang dengan Michelle. Mungkin sekilas orang melihat dirinya biasa saja, tapi di dalam hatinya terpendam sesuatu yang gelap, negatif, manipulatif, dan sadis. Siapakah dia? Dinah Lane sendirian di rumah. 2 anak perempuannya yang remaja sibuk dengan sekolah dan ekskul. Mereka juga kadang menginap di rumah ayah kandung mereka, mantan suami pertama Dinah. Suami Dinah yang sekarang, David Ridley, juga sibuk bekerja setiap hari. Rumah terasa sepi. Saat suasana sepi seperti ini, Dinah sering teringat mendiang anaknya dari suami pertama. Anaknya itu bernama Michael Alexander Cruz, meninggal di usia 2 tahun karena tenggelam di kolam. Setiap hari Dinah merasa bersalah kalau memikirkan kecelakaan itu. Dia merasa bukan ibu yang baik, lalai menjaga anaknya saat bermain hingga tenggelam di kolam. Mungkin kalau Dinah punya anak laki-laki lagi, kesedihannya bisa hilang. Apalagi suaminya yang sekarang, David Ridley, sangat menginginkan anak. Bagaimana kalau dia nggak bisa memberikan anak untuk David? Apakah David akan meninggalkannya? Tapi sementara ini nggak masalah, karena Dinah sedang hamil besar. Waktu dia menunjukkan foto ultrasound si calon bayi kepada kedua anak perempuannya dan David, mereka senang sekali. Sejak awal kehamilannya, David menganjurkan agar Dinah periksa ke dokter kandungan. Tapi beberapa kali ditemani ke dokter, di ruang tunggu tiba-tiba Dinah gelisah dan selalu minta pulang sehingga kunjungan ke dokter selalu batal. Awalnya David masih bersabar, tapi lama-lama kesabarannya habis. Dia mengancam Dinah harus periksa ke dokter. Dinah nggak berani membantah. Dan siang ini, David akan izin dari kantor dan membawanya ke dokter kandungan. Sebenarnya kenapa sih Dinah menolak memeriksakan kandungannya ke dokter? Karena kandungannya nggak ada. Perutnya kempes, nggak ada janin yang sedang tumbuh di rahimnya. Dia sudah melakukan tubektomi. Semua kehamilannya hanyalah bohong. Selama ini sejak mengaku hamil kepada keluarga dan teman-temannya, Dinah memakai perut hamil palsu dari silikon yang dipasangnya melapisi perut aslinya. Perut silikon itu luar biasa, benar-benar kelihatan asli. Dia terlihat seperti ibu hamil. Dinah selalu menghindar kalau David ingin melihat perutnya secara keseluruhan. David, sang suami, maklum mungkin menganggap Dinah moody selama kehamilan atau agak bertingkah karena bawaan orok yang dikandungnya. Tapi sampai kapan Dinah bisa berbohong dengan kehamilan palsunya ini? Sejak pertama kali mengaku hamil hingga kini, sudah terhitung 10 bulan lebih. Bagaimana kalau bayinya nggak lahir-lahir juga?
Dia tahu setiap hari David semakin curiga padanya. Makanya suaminya ngotot nanti siang membawanya ke dokter. Daniel takut kebohongannya terbongkar. David pasti akan marah besar dan bisa-bisa menceraikannya. Tapi untunglah dia sudah menyusun rencana. Dan rencana ini sebentar lagi akan terlaksana. Dia sedang menunggu seorang wanita datang ke rumahnya. Wanita yang bisa dijadikannya tumbal untuk menyelamatkannya dari kebohongannya. 18 Maret 2015 sesuai janji, Michelle Wilkins datang ke rumah yang beralamat di 1620 Green Place. Dia akan mengambil pakaian hamil gratis yang dijanjikan seorang perempuan yang berinisial D atau D lewat iklan di situs Craigslist. Michelle mengetuk pintu dan saat pintu terbuka, seorang perempuan hamil menyambutnya. "Aku D," kata perempuan yang sebenarnya bernama Daniel Lane itu. Daniel mengajak Michelle ke kamar tidur untuk mengambil pakaian hamil yang dijanjikannya. Daniel mulai mengajak Michelle ngobrol. Dia curhat tentang kehamilannya yang sudah melewati waktu yang semestinya. Dia juga mengeluh kesepian karena anak-anak dan suaminya selalu sibuk. Michelle berusaha mendengarkan meski dia merasa nggak nyaman karena dia nggak kenal Daniel dan tiba-tiba Daniel curhat panjang lebar tentang masalah pribadinya. Daniel curhat sampai 1 jam. Akhirnya Michelle mencoba pamit tapi Daniel menahannya. "Aku punya baju-baju bayi yang gak dipakai di basement. Kamu boleh ambil," katanya. Michelle menolak tapi Daniel mendesak. Meski ragu, Michelle menurut dan mengikuti Daniel ke basement. Setiba di basement, tiba-tiba Daniel memukul punggungnya. Michelle terkejut. Dia mulai waspada melihat tingkah aneh Daniel. Dia gak ingin membalas pukulan itu dan berkata, "Aku gak mau menyakitimu, aku hanya ingin pulang," tegas Michelle. Tiba-tiba Daniel membentaknya, "Aku gak percaya sama kamu, aku akan panggil polisi." Lalu mendadak didorongnya Michelle masuk ke kamar tidur yang ada di basement hingga wanita itu terjatuh ke atas tempat tidur. Daniel menyambar bantal dan membekap wajah Michelle sekuat mungkin. Michelle berusaha meronta sekuat tenaga, dia bahkan sempat berkata pada Daniel, "I love you." Michelle mencoba mengusir pikiran jahat Daniel dengan ucapan cinta. Tapi Daniel menjawab dengan dingin, "Kalau kau mencintaiku, biarkan aku melakukan ini." Daniel langsung menyambar sebuah lampu dan menghantamkannya ke kepala Michelle. Lampu pecah. Daniel mengambil pecahan lampu dan menusukkannya ke leher Michelle. Dengan sisa tenaga Michelle coba melawan tapi Daniel mencekiknya hingga pingsan. Begitu Michelle pingsan, Daniel segera mengambil pisau dapur. Dia menyingkapkan baju Michelle dan mulai membelah perut wanita itu secara melintang dari kiri ke kanan. Begitu perut Michelle terbuka, Daniel mengambil janin yang ada di rahimnya. Lalu Daniel bergegas ke atas membawa janin ke kamar mandi dan menaruhnya di dalam bathtub. Tiba-tiba terdengar pintu rumah terbuka. "Daniel, ayo kita ke dokter." Astaga, suaminya David sudah datang menjemputnya untuk pergi ke dokter. Daniel mempersiapkan diri, mempersiapkan drama yang sudah dirancangnya. Dia lepaskan perut palsunya dan menyembunyikan benda itu lalu berteriak, "David, tolong aku di kamar mandi, aku keguguran." David bergegas ke kamar mandi. Dia melihat darah di bathtub dan bayi yang tidak bergerak. "Astaga, ayo ke rumah sakit sekarang juga," katanya. Keduanya bergegas ke rumah sakit meninggalkan Michelle seorang diri di basement. David sama sekali nggak tahu di rumah mereka ada seorang wanita yang sedang meregang nyawa. Sementara itu di basement, perlahan Michelle mulai sadar. Rumah senyap, nggak terdengar suara siapa-siapa. Michelle tahu dirinya terluka, dia merasakan darah mengalir di perut dan pahanya. Dia harus menyelamatkan dirinya sendiri, dia harus menyelamatkan bayi dalam kandungannya. Michelle nggak tahu janinnya sudah dicuri orang. Dalam kondisi sangat lemah, Michelle meraih ponselnya dan menghubungi petugas 911. "Tolong, aku terluka. Seseorang berusaha melukaiku. Aku sedang hamil 7 bulan. Petugas 911 dan polisi segera datang. Begitu tiba di rumah Daniel, pintu depan tidak terkunci dan mereka langsung masuk. Bercak darah terlihat di karpet. Ada suara memanggil-manggil dari basement. Dan di sana, di dalam kamar tidur basement,
mereka menemukan darah di mana-mana. Michelle tergolek lemah di atas kasur yang penuh darah. Menurut informasi yang mereka terima, Michelle hamil 7 bulan. Tapi petugas melihat perut Michelle menganga dan ususnya terburai keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? Michelle bilang dia diserang dan dilukai seorang perempuan, si pemilik rumah. Tapi dia nggak tahu nama lengkap perempuan itu. Dia hanya tahu namanya Dee. Petugas 911 segera melarikan Michelle ke Longmont United Hospital. Sementara itu polisi memeriksa TKP dan mendapatkan informasi pemilik rumah adalah Dynel Lane. Mereka harus menemukan perempuan itu, tapi di mana dia? Polisi mencoba menganalisa. Dynel Lane telah membedah perut Michelle dan kemungkinan dia mengambil janin Michelle. Polisi menebak kemungkinan Dynel membawa janin itu ke rumah sakit. Polisi pun segera dikerahkan menghubungi semua rumah sakit di kawasan Longmont. Sementara itu di Longmont United Hospital, di ruang emergency, Dynel dan janinnya sudah ditangani dokter dan perawat. Waktu tiba di rumah sakit, Dynel menjerit-jerit, "Selamatkan bayiku, selamatkan bayiku." Kepada dokter, Dynel mengaku keguguran, dia melahirkan bayinya di dalam bathtub. Bayi itu sudah enggak bernyawa. Tapi dokter curiga karena enggak melihat ada tanda-tanda Dynel hamil dan keguguran. Hanya ada luka cukup dalam di tangannya dan Dynel enggak bisa menerangkan secara jelas penyebab luka itu. Dokter yang curiga juga baru saja dihubungi polisi yang menjelaskan tentang kemungkinan seorang perempuan telah mencuri janin seorang wanita bernama Michelle Wilkins. Saat itu Michelle juga sedang dirawat di rumah sakit yang sama karena luka-lukanya. Dokter pun menginformasikan tentang Dynel Lane kepada polisi. Polisi segera datang ke rumah sakit dan menginterogasi Dynel. Dynel akhirnya mengaku janin itu bukan miliknya, melainkan milik Michelle. Tapi menurut pengakuannya, Michelle datang ke rumahnya mengambil pakaian hamil dan tiba-tiba menyerangnya. Dia hanya membela diri dan melawan Michelle hingga kemudian Michelle jatuh dan pingsan. Melihat Michelle diam, enggak bergerak, Dynel panik, dia ingin menyelamatkan bayi di perut Michelle, lalu memutuskan membedah perut Michelle dengan pisau dapur dan berusaha menyelamatkan janin tersebut. Polisi tidak percaya pada penjelasan Dynel dan dia pun ditangkap. Sementara itu di rumah sakit yang sama, Michelle dirawat dan tidak sadarkan diri. Dia kehilangan 50% darahnya karena luka besar yang dideritanya. Ketika siuman, Michelle sempat bingung dan memegang perutnya yang rata. Kekasihnya, Dan Asik, memberitahu bahwa Dynel sudah mengambil janinnya. Saat itu juga Michelle tahu dia sudah kehilangan bayi Aurora untuk selamanya. Peristiwa kejahatan ini menggemparkan satu kota. Tingkatan sadisnya luar biasa. Bayangkan seseorang tega merampas janin seorang ibu dengan cara membelah perutnya. Sidang kasus ini dimulai awal 2016. Sebelumnya jaksa distrik mengatakan karena bayi masih berbentuk janin atau fetus saat diambil Dynel dari rahim Michelle, maka Dynel tidak bisa didakwa membunuh bayi. Jadi Dynel Lane didakwa karena percobaan pembunuhan, pengguguran kehamilan secara ilegal, dan penyerangan. Dynel menyatakan diri tidak bersalah atas semua dakwaan. Pengacaranya menyampaikan pembelaan bahwa Dynel tidak pernah merencanakan tindakannya. Dynel melakukan hal itu lebih karena gegabah dan impulsif. Dynel tidak pernah berniat membunuh Michelle dan tidak pernah berencana mengambil janin dalam kandungan Michelle dan mengakuinya sebagai bayinya sendiri. Tapi semua bukti memberatkan Dynel. Kalau dia mengaku hanya membela diri karena diserang Michelle, mengapa setelah Michelle bisa ditaklukkannya dia tidak segera memanggil polisi? Mengapa kepada suaminya dan dokter di rumah sakit dia berbohong bahwa janin Michelle adalah janinnya? Mengapa selama ini dia berbohong kepada keluarga dan teman-temannya bahwa dia hamil? Motif sebenarnya mengapa Dynel melakukan hal ini enggak diketahui karena Dynel tidak pernah mengaku bersalah. Tapi diperkirakan motifnya berpura-pura hamil adalah karena khawatir suaminya David akan meninggalkannya kalau dia nggak bisa memberikan anak. Lalu untuk membuktikan dia benar-benar hamil, dia berencana pertama mencuri bayi yang dikandung wanita lain untuk diakui sebagai anak, atau kedua, dia mencuri janin wanita lain untuk berpura-pura keguguran sehingga suaminya David tidak marah dan dia bisa bebas dari kehamilan palsunya.
Sidang menjatuhkan hukuman 100 tahun penjara kepada Diana Lane. Akibat peristiwa keji yang menimpanya itu, Michelle menderita PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, yaitu gangguan stres pasca trauma. Michelle mengalami mimpi buruk dan kecemasan parah yang mengganggu kehidupannya sehari-hari. Meski demikian, Michelle Wilkins gak pernah dendam terhadap Diana Lane si pencuri janinnya. Dia malah berkata, "Aku tidak membenci Diana. Aku sudah memaafkannya karena memaafkan adalah bagian dari diriku sebagai manusia." Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.